Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ja'far bin Abi Thalib, ya, Ja'far bin Abi Thalib, ya, untuk hijrah kedua, memimpin hijrah yang kedua yang diikuti oleh 83 laki-laki dan juga 18 atau 19 perempuan. Ya, akhirnya pergi ke Habasyah, hijrah dari Mekah menuju ke negeri Habasyah. Yang dimana negeri Habasyah itu apa namanya? Ethiopia sekarang ini. Dulu negeri yang kaya-raya, agamanya Nasrani, mengikuti agamanya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Yang ketiga itu rajanya itu raja yang memegang teguh agamanya Nabi Isa, tapi kodok bermasuk Islam. Tapi sekarang Habasyah itu negeri paling miskin di dunia. Dulu negeri yang berkaya, Ethiopia, yang sekarang di Afrika. Baik, hijrah para sahabat yang awalnya gerombolannya Utsman sudah sampai sana. Kemudian kelompok kedua, kelompoknya Ja'far bin Abi Thalib dengan 83 laki-laki dengan 18 atau 19 perempuan datang ke sana. Ya. Ketika mereka sudah sampai ke sana, para sahabat itu mendapatkan sambutan yang luar biasa dari seorang raja Habasyah. Yang namanya sama raja siapa? Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi ini mempunyai nama asli namanya Askamah. Ya, Najasyi itu nama raja. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama asli, dia itu nama raja. Jadi Fir'aun itu punya tingkatan, Fir'aun 1, Fir'aun 2. Ya. Jadi yang Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Laut Merah itu, atau itu Fir'aun yang beberapa, tapi itu bukan nama asli. Seperti ini, An-Najasyi ini bukan nama dia, itu nama raja. Nama raja yang di Habasyah itu namanya An-Najasyi. Nama aslinya Askamah. Ya. Ketika para sahabat di sana, Raja Najasyi ini menerima dengan baik. Ya, diterima dengan baik, disambut. Ya, kemudian diberikan tempat tinggal. Kemudian apa lagi? Dari Mekah menuju ke Habasyah. Akhirnya orang-orang Quraisy ini merasa iri, merasa dengki, ya, nggak terima. Padahal mereka itu pengen mendolimi, pengen mencamburi, ya, pengen menghardik sahabat Rasulullah SAW. Tapi sayangnya mereka pergi dan melakukan makar atau bahasanya apa? Konspirasi, ya, konspirasi. Tahu konspirasi kan? Ya, itu membuat makar, kejahatan. Dengan para pembesar, mereka kumpul membahas bahwasanya sahabat Rasulullah telah hijrah ke Habasyah. Jadi orang-orang Quraisy itu tidak berani menghakimi atau menghina Rasulullah langsung saja untuk disasar bahasanya. Walaupun akhirnya dua orang ini nanti masuk Islam, tapi masuk Islamnya telat ini orang ini. Kayaknya masuk Islamnya setelah Fathu Makkah. Ya, masuk Islamnya dua orang ini telat. Ya, telat. Ini masih zaman-zaman dia kafir. Akhirnya orang kafir Quraisy itu mengutus dua orang laki-laki, yang pertama Abdullah bin Rabi'ah dan juga Amr bin As. Tugasnya apa? Diutus oleh orang kafir Quraisy. Tugasnya untuk nyogok An-Najasyi. Tugasnya dua orang itu nyogok Najasyi dengan diberikan hadiah berupa kulit, ya, kulit dari Mekah. Karena menurut zaman mereka, di zaman itu kulit itu termasuk sesuatu yang paling mahal. Kulit hewan, yaitu kulit unta, mungkin kulit hewan-hewan yang lain. Yang dibuat apa biasanya kulit itu? Dibuat apa? Dibuat baju, dibuat apa lagi? Dibuat pelana kuda. Makanya kulit ini sesuatu yang berharga. Disokok dengan kulit biar An-Najasyi nanti terpengaruh. Terpengaruhnya apa? Biar nanti Najasyi ketika terpengaruh, Najasyi ini mau mengembalikan sahabat Rasulullah tadi, mengusir lah bahasanya, dikembalikan ke Mekah lagi supaya tidak tinggal di sana. Nah, itu caranya mempengaruhi Najasyi di Solo. Makanya main duit wis zaman deh, ya, main uang, suap atau bahasa Arabnya itu riswah. Suap itu sejak zaman dulu, bukan zaman sekarang. Sekarang itu udah mepet. Pokoknya orang yang punya
lagi duit nah dipajak nang masjid ini ya bisa satu masjid ini lebih mahal. Kalau dibelikan cilok ya se-Indonesia atau cilok duit 1 triliun atau triliunan ya. Orang kaya, orang punya uang, dia punya kekuasaan, punya segalanya, nyogok sana, nyogok sini, mempengaruhi ini, bahkan penjara pun bisa disogok ya. Penting disumpuli duit 2 miliar ya, siapa yang nggak mau ya. Orang-orang yang mungkin imannya lemah disogok duit yang awalnya lurus jadi lempeng dia ya, ini bahaya ya. Ini tugasnya apa? Nyogok An-Najasyi, disogok dengan membawa kulit ya, itu tugasnya ya. Dan cerita ini dikisahkan oleh seorang istri Rasulullah SAW yang namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika itu apa? Belum menjadi istri Rasulullah, masih menjadi istrinya Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah itu suami pertamanya itu namanya Abu Salamah. Akhirnya Abu Salamah ini juga Muslim, hijrah sebarang ke Habasyah. Tapi kalau Abu Salamah ini wafat ketika perang Uhud ya. Ketika perang dengan Rasulullah wafat. Akhirnya Ummu Salamah janda. Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Tapi pernikahan Rasulullah itu atas perintah Allah. Ya, bukan nafsunya Rasulullah. Bukan ini ada wanita cantik Rasulullah nikahi, wanita cantik nikahi, wanita cantik nikahi. Bukan nafsu Rasul tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, khusus beliau boleh menikah lebih dari 4. Andai kata Rasulullah diperintahkan 20 perempuan bahkan 30 perempuan beliau nikahi boleh. Ya. Karena riwayat mengatakan istri Rasul itu 15. Ya. Yang ditinggal wafat, beliau wafat meninggalkan 9 istri. 9 istri. Ada istri Rasulullah itu baru hijrah, mantan hijrah. Baru hijrah, maksudnya baru masuk Islam. Ada yang sudah mendalami Islam lama. Ya. Ada Rasulullah itu suatu yang nikahi seorang perempuan langsung dicerai karena perilaku buruknya. Ya. Jadi ketika Rasul itu nikahi perempuan, saya lupa namanya. Dia nikahi seorang perempuan yang baru dinikahi oleh Rasulullah dicerai. Gara-gara apa? Dia perkataan perempuan itu dia mengatakan ini. Mengolok-olok fisik Rasulullah SAW. Padahal tidak ada kecacatan di fisik Rasulullah SAW. Akhirnya karena perkataan seperti itu Rasulullah mencerai lagi. Karena ini orang hijrah, maksudnya dia baru masuk Islam. Dicerai oleh Rasulullah SAW. Belum sempat melakukan hubungan, ya, langsung dicerai. Nikah cerai, ya, nikah cerai. Kisah ini diceritakan oleh Ummu Salamah bintu Abi Umayyah bin Mughirah, istri Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ketika kami datang ke negeri Habasyah, ya, kami disambut dengan baik, kami bertetangga dengan baik, ya. Kemudian kami melaksanakan agama kami dengan baik, wa'abadallaha ta'ala la nuda. Kemudian kami ini beribadah kepada Allah dan tidak dizalimi, dan kita tidak mendengar sesuatu yang membuat kami itu benci. Ya, sampai suatu ketika orang-orang Quraisy itu tahu informasi kami, akhirnya mereka mengutus 2 orang laki-laki, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Dan mereka berdua ditugasi untuk menyogok Najasyi membawa kulit dari Mekah. Kemudian ketika mereka 2 orang ini datang membawa kulit, sebelum sampai ke Najasyi, 2 orang ini nyogok menterinya. Jadi Najasyi itu punya menteri. Ketika ketemu dengan menteri, mungkin menteri pertahanan, menteri keuangan, menteri ini, pokoknya menteri-menterinya raja, itu disogok dulu, dikasih hadiah. Ini tak kasih hadiah, ini kulit dari Mekah, dikasih. Ketika sudah ketemu dengan menterinya, dikasih hadiah. Kemudian Abdullah bin Abi Rabi'ah dan juga Amr bin As ini mengatakan gini sambil cerita, ini kamu tak kasih kulit ini, tak kasih kulit ini. Kemudian dia cerita, kami ini adalah utusan dari Quraisy. Kami ini datang ke sini untuk mengembalikan orang-orang bodoh dari kaum kami. Jadi ada kelompok-kelompok
mana orang-orang bodoh ini, kata dia, itu telah meninggalkan agama nenek moyangnya dan membuat perpecahan. Dan juga orang-orang bodoh ini juga tidak masuk di agama kalian, kata orang ini kepada menteri. Ya, jadi dihasut, dikasih kulit sambil dihasut. Ya, biar apa menteri-menterinya ketika nanti terhasut, akhirnya dia nanti ngompor-ngompori rajanya agar sahabat Rasulullah itu ditendang dari negeri Habasyah. Ya, akhirnya dikasih, menterinya dikasih, diomongin seperti itu, dihasut. Ya, akhirnya semua menteri dikasih kulit, hadiah kulit. Baik. Kemudian ketika seluruh menterinya Najasyi itu sudah disogok dengan kulit dan sudah dihasut ya untuk agar membantu dia untuk ngomong kepada Najasyi agar Najasyi itu mau mengeluarkan orang-orang bodoh dari orang-orang bodoh sahabat ini untuk meninggalkan Habasyah. Ya, akhirnya mereka sudah terpengaruh. Mereka terpengaruh dengan dua orang ini. Akhirnya mereka datang kepada Raja Najasyi, dua orang itu. Ya, dua orang tadi menghadap kepada Raja Najasyi. Kemudian dua orang itu mengatakan, "Ayyuhal Malik, wahai Raja, ya, inna waqtuha ila biladika minna bil manun sufaha." Ini mulutnya jelek kali, menghina sahabat Rasulullah ya. Beliau mengatakan, sesungguhnya sungguh telah datang kepada negeri itu orang-orang bodoh dari golongan kami. Ya, orang-orang bodoh lah. Gilman, sufaha, gilman itu bocah lah. Jadi para sahabat itu dijuluki bocah goblok ya. Jadi ada sekelompokan bocah-bocah goblok dari golongan kami itu yang tinggal di tempat kamu, kata dua orang itu. Fa'udina qaumi, mereka itu telah memecah belah kaumnya. Lalu mereka juga tidak masuk di agama kamu. Agama kamu ini apa? Yang dimaksud agamanya rajanya apa? Nasrani. Jadi mereka itu telah memecah belah Quraisy, plus mereka itu belum masuk ke agamanya kamu wahai raja, yaitu agama Nasrani. Wajahu bidini ibtada'u, mereka itu malah datang membawa agama yang baru yang sebelumnya nggak ada. La ta'rifuna wa anta, dan kami itu nggak tahu agama apa itu, dan tentu kamu juga nggak tahu ini agama apa yang disembah oleh mereka orang goblok dari kaum kami. Kemudian dua orang itu mengatakan, "Waqad ba'athana ilaika fil ashraf qawmi min aba'i wa amamihi wa ashiratihi." Sesungguhnya kami itu diutus oleh kaum kami untuk ini, untuk membawa golongan bodoh dari kelompok kami itu pulang. Ya, kita bawa pulang nih orang-orang bodoh daripada jadi sampah di negerimu, kita bawa pulang. Ya. Litarud jawabinaihi, agar wahai raja, supaya kamu ini wahai raja untuk mengembalikan mereka kepada kami. Faruqa'la bima 'ayna wa 'ala bima 'abu 'alaihi wa 'atabuhum fihi. Sesungguhnya kaumnya orang-orang Quraisy itu tahu seluk-beluk mereka. Ya, jadi dua orang ini ngomporin rajanya, Raja Najasyi. Orang-orang Quraisy itu lebih paham siapa mereka. Kami itu nggak tahu siapa mereka. Ya, jadi kami itu nggak tahu seluk-beluk orang ini, mereka ini yang datang ke negerimu, kami yang lebih tahu. Ya, kemudian menteri-menterinya, kan di situ ada menteri-menterinya Najasyi. Dua orang tadi datang kepada Najasyi, di sampingnya sudah ada menteri-menterinya. Menteri-menterinya sudah disogok sama kulit tadi, sama sudah dihasut. Nah, menteri-menteri yang di sampingnya Najasyi itu malah ngompor-ngompori rajanya. Saudara Ayyuhal Malik, betul itu, betul wahai raja. Sing diomong-omong ini betul. Ya, yang diberita, yang dikabarkan oleh dua orang ini betul ya. Qaum ada di ma'in wa 'alu bima 'alu 'alaihi. Jadi orang-orang Quraisy itu lebih paham kondisinya orang ini. Mereka ini sahabat Rasulullah yang datang ke sini. Ya, di kompor-kompor fasallimu ilaihi ma falyaruddahu ila biladihi wa qawmihi. Maka wahai raja, kalau menurut kami, jadi menterinya ngomong, kalau menurut
ini sudah poin aja, mereka ini orang-orang ini diserahkan aja kepada dua orang ini, dia dibawa pulang ke negerinya. Ya. Kemudian ketika menteri-menterinya ngomong seperti itu, Najasyi marah. Bahwa tidak Najasyi marah. Ya, menterinya yang menghasut tadi marah. Ya, Najasyi marah. Kemudian Najasyi mengatakan, la Allah idan la uslimu ilaihima wa la yukadu qawmun jawaruni wa nasiru biladi wa khtaruni ala man siwaya hatta ad'awahum fa as'aluhum amma yaqulu hadani fi amrihim. Jadi Najasyi marah apa? Beliau mengatakan ini Najasyi, demi Allah, ya, saya tidak akan pernah ya menyerahkan mereka, yaitu sahabat Rasulullah, kepada dua orang ini, ya, karena mereka sahabat Rasulullah itu telah berbuat baik di negeri ini. Mereka datang di sini baik-baik, ya, raja ini masalah adil, tidak terpengaruh, ya. Mereka itu datang dari Mekah ke sini itu baik-baik. Kemudian mereka ketika tinggal di sini juga bermasalah, orang neko-neko, bertetangga dengan baik, mengikuti peraturan di sini. Bahkan mereka itu lebih memilih negeri saya, lebih memilih negeri Habasyah daripada memilih negeri lain. Berarti mereka itu masya Allah, ya, maksudnya mereka itu bagus. Mereka lebih memilih saya, berlindung kepada saya daripada berlindung kepada orang lain. Maka saya akan memanggil mereka. Saya hubungkan di tempat ini, saya tanyai, ya, tentang mereka. Kenapa mereka itu bisa lari dari negerinya menuju negeri saya? Karena Raja Najasyi itu nggak tahu larinya itu sebabnya apa. Ya, yang penting sahabat itu datang diterima dengan baik itu aja. Najasyi belum tahu sebabnya kenapa mereka lari ke Habasyah, itu nggak ngerti. Terus pokoknya lari. Nah, Najasyi ini pinter, pengen menanyai sahabat Rasulullah sebabnya apa. Ya, harus tahu sebabnya dulu. Kalau memang sebabnya itu memang sahabat Rasulullah ini bermasalah, maka Najasyi nanti akan kembalikan sahabat Rasulullah kepada dua orang ini biar dibawa ke Mekah. Tapi kalau memang ternyata sahabat Rasulullah itu justru mendapatkan kezaliman, maka Raja Najasyi yang akan melindungi sahabat Rasulullah dari dua orang ini, ya, utusannya orang-orang Quraisy. Akhirnya ketika Najasyi ngomong seperti itu, ya, akhirnya sahabat Rasulullah SAW itu dipanggil, ya. Sahabat Rasulullah SAW tadi semuanya 83 orang lebih tadi dipanggil oleh Najasyi, didudukkan, ya, dipanggil semuanya, diambil salah satu perwakilan untuk ngomong, ya. Yang mewakili para sahabat ketika itu siapa? Ja'far bin Abi Thalib, ya, yang mewakili para sahabat, ya, yang dimana saudara laki-lakinya Ali bin Abi Thalib. Ketika Ja'far bin Abi Thalib itu menjadi perwakilan para sahabat, ya, di situ Najasyi tanya, memperjelas, ya, benar nggak sing diomong loro Amr bin As sama Abdullah bin Abi Rabi'ah ini, benar nggak omongannya? Ya, nggak benar, berarti dua orang ini yang salah. Tapi kalau dia benar, berarti mereka ini para sahabatnya yang salah. Ditanya sama. Kemudian Najasyi tanya disaksikan oleh dua orang, disaksikan sama menteri-menterinya, semuanya ada. Najasyi mengatakan, ma'adadin alladhi qad faraqtum fihi qawmakum wa lam tadkhulu bihi fi dini wa lam fi dini ahadin min hadhihi billah. Najasyi tanya kepada Ja'far, ya, apa agama yang membuat kamu itu lari, ya, apa agama yang kamu ikuti sehingga kamu itu lari dari agama nenek moyangmu dan kamu tidak ikut dengan agamamu. Jadi kamu itu punya agama apa sehingga
minuman keras, kami berzina, ya, kami membunuh anak perempuan karena kami menganggap bahwasanya anak perempuan itu aib. Dulu kami itu suka memutus tali persaudaraan dengan saudara kami. Tahu memutus tali persaudaraan? Mungkin dia punya saudara dengan pamannya, dia putus, ya, kebiasaan orang Arab. Kemudian kami melakukan perbuatan zalim kepada tetangga kami. Dulu kami itu menindas orang yang lemah, dan dulu kami itu melakukan kemaksiatan yang besar sampai pada suatu titik Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul sehingga kami bisa meninggalkan semua itu. Dan kami tahu bahwasanya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini seorang nabi yang kami ketahui nasabnya bagus. Kami tahu kejujurannya. Kami tahu bahwasanya beliau itu amanah. Kemudian beliau diutus untuk mendakwahkan kepada kami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana caranya kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk menaati perintah Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dilarang, sehingga kami bisa meninggalkan semua kemaksiatan itu. Kata siapa? Sehingga kami bisa meninggalkan menyembah berhala. Kami bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Kami melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan silaturahmi, kemudian apa? Mencegah keburukan, meninggalkan pembunuhan, meninggalkan perkataan bohong, memakan harta anak yatim. Dan kami diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak melakukan kesyirikan, ya, dijelaskan seperti itu. Wa ahlalna ma halalna, dan kami diperintahkan untuk menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika kami melakukan ini, ketika kami meninggalkan sesuatu yang buruk di masa lalu, mengikuti Nabi ini, mengikuti Rasulullah SAW, kami itu didolimi oleh kaum kami. Ya. Ketika kami meninggalkan agama nenek moyang yang buruk, ya, yang mengajarkan kami untuk membunuh, mengajarkan kami untuk mentut, mengajari kami untuk apa? Menyembah berhala, kami tinggalkan mengikuti Rasulullah ini. Justru kami itu didolimi sama kaum kami. Kami itu diadab, ya. Ada di antara kami yang dipukuli, ada di antara kami yang ditepi, ditimbihi sama batu, bahkan di antara kami ada yang dibunuh. Ya. Sampai kalau kami itu mendolimi kami, untuk kami itu kembali lagi menyembah berhala, ya, kata Ja'far. Sehingga ketika kami mengalami seperti itu, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk hijrah dari Mekah menuju ke Habasyah. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa di Habasyah di sana ada seorang raja yang baik hati, raja yang adil, raja yang ramah, sehingga Rasulullah memerintahkan kami untuk hijrah dari Mekah, meninggalkan kaum kami untuk mempertahankan iman kami, ya, menuju ke negeri Habasyah, itu negeri kamu, wahai raja. Sehingga kami lari dari kaum kami disebabkan kami didolimi di Mekah, ya. Dijawab dengan tegas alasannya. Kemudian Najasyi ketika mendengar jawaban seperti itu takjub. Kemudian Najasyi mengatakan, hal ma'al kami maja bi'anillahi min syai'. Karena Najasyi ini mengikuti agama Nasrani, dia tahu betul dengan Nabi Isa. Karena Nabi Isa juga membawa kitab namanya apa? Injil. Dan di dalam kitab Injil itu sudah disebutkan bahwasanya akan ada Nabi terakhir, Mbak Ismu Ahmad, namanya Ahmad, yaitu Muhammad itu, Nabi Muhammad. Kemudian Najasyi mengatakan gini, apakah kamu punya bukti kalau memang ada Rasul yang sudah diutus, ya, bahwasanya ada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian? Mana buktinya? Bahwa sini ada nggak bukti? Bukti bahwasanya Rasul itu ada. Akhirnya Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, nah, ya, ada buktinya. Kemudian Najasyi mengatakan, mana? Baca buktinya. Suruh membacakan wahyu, maksudnya membacakan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dibacakan. Membaca surat apa? Membaca surat Maryam. Kafa'at
seorang ibu tanpa bapak, karena malaikat Jibril datang kepada Maria kemudian meniupkan ruh langsung di perutnya. Kemudian ketika ruhnya ditiupkan di perutnya Maria, Maria hamil, ya, mengandung sampai melahirkan Nabi Isa. Dan ketika Nabi Isa itu lahir di perutnya Maria, lahir jadi bayi gitu ya, digendong, itu masyarakat geger. Ini Maria mandi bujur mau jualan, siapa isi ngambil ini? Ya, berarti Maryam itu pesina. Padahal Maryam itu terkenal seorang perempuan yang solihah. Tiba-tiba datang ke orang udah bawa anak, gendong anak, makin geger. Ya, satu masyarakat itu geger itu berarti Maryam itu pesina. Ketika Maryam itu disudutkan, padahal Maryam itu sudah mengatakan bahwasanya bayi ini itu ditiupkan oleh malaikat dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi masyarakat tidak percaya. Maryam didesek, dipepet, sampai suatu ketika Nabi Isa yang bayi tadi tiba-tiba ngomong, saya ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kaget masyarakat. Surah Maryam dijelaskan. Akhirnya mereka baru percaya. Bayi masih bayi. Diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bayinya Nabi Isa ini bicara, mengatakan bahwa saya ini hamba Allah, ya, menceritakan bahwa dia itu hamba Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Akhirnya ketika Ja'far ini membaca surat Maryam, ya, kemudian disimak oleh Najasyi dan juga menteri-menterinya dan juga ulama-ulamanya di situ disimak, ya, karena mereka tahu bahasa Arab, mereka tahu kisahnya Nabi Isa. Akhirnya ketika selesai membaca, Najasyi dan juga ulama-ulamanya dan juga pengikutnya itu nangis, meneteskan air mata. Bahkan suatu riwayat mengatakan Ummu Salamah itu bercerita sampai saya itu, Ummu Salamah mengatakan gini, sampai saya itu melihat Najasyi itu sampai liangnya itu jenggotnya itu sampai basah, ya. Sampai menangis mendengar wahyu atau cerita yang persis seperti yang diceritakan di kitab Injil, ya. Kemudian ketika seluruh ulama, seluruh menteri-menterinya nangis dan Najasyi juga nangis, kemudian Najasyi mengatakan, inna hadza walladzi ja'a bi Isa la yakhruju min mishkatin wahidin. Kemudian Najasyi mengatakan bahwasanya apa yang kamu bawa dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam itu datang dari sumber yang sama, yaitu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Najasyi mengatakan, intoliqo, ya, silahkan kalian pergi, ya. Maksudnya Najasyi itu menyuruh sahabat itu, Najasyi itu menyuruh dua orang tadi yang menghasut tadi orang pergi, suruh pergi, kamu tidak usah urus. Dan Najasyi mengatakan gini, sesungguhnya kalian, wahai sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, kalian tetap aman di sini. Saya tidak akan pernah menyerahkan kalian kepada orang ini, dua orang ini. Ya, kami tidak akan menyerahkan. Kamu tetap aman di sini, dan tinggal saja di sini. Ketika Najasyi ngomong seperti itu, dua orang ini, ya, nggak terima. Maka harus gagal, nggak total mempengaruhi Najasyi. Akhirnya mereka pergi. Dua orang ini meninggalkan tempat rajanya, nggak pergi ke Mekah, tapi membuat makar lagi. Ya, ini yang tugasnya buat makar ini konspirasi. Jadi dua orang itu masih makar, nggak terima, dihina, direndahkan di depan rajanya, gagal, ya, gagal. Sultannya jauh itu gagal. Akhirnya dua orang ini rembukan. Ini gimana? Kita sudah gagal melancarkan serangan, justru kita itu terkena serangan. Justru sahabat Rasul sekarang ini malah dibela. Akhirnya Amr bin As ini punya ide. Oke, besok saya akan datang ke Najasyi. Saya akan mengatakan kepada Najasyi bahwasanya sahabat Rasul ini mengatakan bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah. Kan Nasrani itu mengatakan Isa itu siapa? Tuhan, kan? Ya, jadi Najasyi itu meyakini bahwasanya Nabi Isa itu, ya, mungkin kalau dalam satu cerita saya baca itu lebih mengarah bahwasanya Nabi Isa itu hampir ke Tuhan, bahasanya gitu. Atau bisa dikatakan Tuhan. Dan ini Amr bin As punya ide lagi. Besok tak kabarkan Najasyi aja bahwasanya orang-orang sahabat Rasul itu meyakini
dipanggil para sahabat, semuanya dikumpulkan lagi. Ada ulama-ulamanya, ada menterinya, ada Najasyi, ada seluruh sahabat, ada 2 orang lagi. Kemudian yang mewakili sahabat siapa? Ja'far lagi. Ja'far kemudian ditanya oleh Najasyi, ya, apa yang dikatakan oleh Najasyi? Ma'ada taquluna fi Isa bin Maryam idza Najasyi mengatakan, ma'ada taquluna fi Isa bin Maryam. Najasyi mengatakan, apa yang kamu katakan tentang Nabi Isa alaihissalam, tentang Isa alaihissalam, kok Nabi? Najasyi tanya, apa yang kamu ketahui tentang Isa bin Maryam? Ja'far kemudian menjawab, kami mengatakan tentang Isa, kami mengatakan tentang Isa sebagaimana apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Kemudian Ja'far mengatakan, huwa Abdullah wa Rasulullah, bahasanya Nabi Isa, bahasanya Isa itu adalah seorang Rasul. Nabi Isa itu seorang Rasul, kemudian dia adalah hamba Allah, dan dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlahir dari rahim seorang perempuan yang sholihah, yaitu Maryam, yang lahir tanpa bapak, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruhnya lewat malaikat ke dalam perutnya Maryam. Sampaikan seperti itu. Ketika mendengar seperti itu, Najasyi memukulkan memukulkan tongkatnya ke tanah, ya. Kamu bawa tongkat gitu ya, tongkat dipukulkan ke tanah. Jadi Najasyi mengatakan gini, apa yang kamu sampaikan itu tidak keluar dari tongkat ini, ya. Jadi ketika dia mendengar jawabannya Ja'far ngomong kayak gitu, dia gendukkan tongkatnya itu, dipukulkan di tanah. Kemudian dia mengatakan, apa yang kamu sampaikan itu tidak keluar dari tongkat ini. Maksudnya apa? Sebenarnya Najasyi itu meyakini sebenarnya bahwasanya Isa itu Nabi, tapi mungkin sudah terlanjur viral di kalangan masyarakatnya, orang Nasrani, bahwasanya Isa itu Tuhan. Maka orang-orang masyarakatnya itu menganggap bahwasanya Isa itu Tuhan, tapi Najasyi itu mengakui bahwasanya Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi Nabi. Makanya dia mengatakan gini, apa yang kamu sampaikan itu tidak keluar dari tongkat ini. Nah, ketika Najasyi mengatakan seperti itu, ulama-ulamanya itu kaget. Kok Najasyi ngomong kayak gini? Ya, seharusnya kan nggak ngomong kayak gitu. Bahwasanya Isa itu Tuhan, bahkan menyalahkan. Kok Najasyi ngomong kayak gini? Geger. Ya, ulama-ulamanya ahli kitabnya itu geger. Sambil geremeng lah bahasanya. Geremengnya apa bahasanya? Geremeng itu bicara sendiri. Ya, terus bikin gitu. Ya, geremeng dewi. Ya. Berarti geremeng itu memang sejak dulu sudah ada. Geremeng. Baik. Karena kalau ditolong tahu lagi ya ya, kemudian Najasyi mengatakan, oke, sekarang kalian para sahabat Rasulullah silahkan kalian pergi, kalian aman di negeri, maksudnya pergi meninggalkan kerajaan, kamu aman tinggal di negeri kami. Sungguhnya siapa yang berani membina kalian, maka saya akan bina dia. Tegas. Najasyi mengatakan, siapa yang berani mendolimi kalian, kami akan mendenda dan menghukum dia. Nah, 2 orang ini isinan, 2 orang tadi Quraisy isinan, ya. Akhirnya Najasyi dengan tegas, seluruh suap, ya, hadiah yang diberikan 2 orang ini, kata Najasyi, para pengikut saya atau para menteri saya, hadiah-hadiah yang telah diberikan oleh 2 orang ini tadi, tolong dikembalikan. Ya, kembalikan aja sama orang ini. Kita nggak menerima suap, ya, karena saya nggak mau menggantikan kerajaan saya dengan hanya sekedar uang, hanya sekedar kulit. Akhirnya seluruh hadiah-hadiah yang diberikan kepada Najasyi dan juga menterinya dikembalikan sama 2 orang ini. Nah, jadi dikembalikan, sudah dia malu 2 kali, hadiahnya dikembalikan, dia pulang tanpa membawa apa-apa. Ini 2 orang, ya. Akhirnya sahabat Rasulullah SAW itu
ini termakan isu. Ya, karena dulu nggak ada HP ya. Kalau ada kata zaman Rasulullah ada HP, mungkin zaman kita sekarang apa ya? Dikata zaman Rasulullah itu sudah ada yang HP. Kira-kira zaman kita itu kayak apa? Bukan HP, ya. Mungkin transparan teknologinya. Masalahnya zaman Rasulullah nggak ada HP, ya. Sehingga sahabat Rasulullah yang ada di Habasyah ini termakan isu. Apa isunya? Bahasanya orang kafir Quraisy itu yang di Mekah itu semuanya telah masuk Islam gara-gara mendengar bacaan Rasulullah surat di dalam Al-Quran, kemudian mereka sujud bareng-bareng dengan Rasulullah. Ya, gara-gara itu terdengar berita itu akhirnya mereka kembali ke Mekah. Ternyata beritanya bohong. Ternyata sampai Mekah ada yang ditangkap, ada yang balik lagi ke sana ke Habasyah. Nanti ceritanya. Jadi karena nggak ada teknologi dulu susah. Ternyata betul ya, kalau nggak ada teknologi kita mau mengabarkan orang yang jauh pada kita waktu berbulan-bulan. Ya. Berarti kalau dari Mekah ke Ethiopia itu membutuhkan waktu hampir mungkin bisa 1 bulan. Ya, kan naik kuda, naik onta, naik bebek, lewati laut merah, nyebrang naik kapal, ya. Belum lagi kapalnya itu pakai manual, pakai angin, ya. Belum tentu kalau sampai bisa diombang-ambing hilang, ya. Sampai kan perlu angin. Makanya nanti kata zaman Rasulullah ada HP, jadi yo, memang apa ya? Ada ibronya juga. Orang kalau nggak ada teknologi itu mengandalkan dirinya. Tapi kalau zaman kita karena teknologi sudah canggih, orang itu tergantung pada teknologi. Mau silaturahmi, mau silaturahmi ya tentu HP. Ya, daripada datang ke saudara kita jauh, lebih baik pakai HP. Assalamualaikum. Ya, minal aidin wal faizin ya. Ya, kosong-kosong ya. Nah, orang lebih seperti itu, suka lebih lewat HP-nya. Oh, nggak ada teko. Nah, kita tanya teman kita kan jarang. Misalnya kita punya teman masa lalu, teman main, ya, cara kabarin kita apa? Pakai HP, nggak perlu kita datang ke rumahnya. Ya itu, sehingga kita lebih banyak mengandalkan teknologi, ya, teknologi sehingga kita sifat sosial kita bergerak. Baik, akhirnya para sahabat itu tinggal di sana sampai waktu yang ditentukan, sampai waktu yang ditentukan. Siapa 2 orang tadi? Abdullah bin Abi Rabi'ah juga Amr bin As. Yang ke Habasyah ada kelompok pertama Utsman bin Affan dengan 12 laki-laki dan juga 4 perempuan. Kelompok kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya. Kemudian dengan 83 laki-laki plus 18 atau sebagian yang mengatakan 19 perempuan. Baik, itu mungkin cerita hijrah Habasyah yang kedua. Seolah kita lanjutkan pertemuan yang datang, yaitu tentang masuk Islamnya Umar. Ini sudah saya bahas, ya. Masuk Islamnya Umar sudah saya bahas, tapi perlu saya ulangi langsung dari kitabnya. Seolah pertemuan yang datang, kita bercerita tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin itu kesempatan taklim pada kesempatan sore hari ini. Semoga bisa kita ambil pelajaran bagi kita semua tentang sirah ini dan bisa kita cermati, kita laksanakan dan sebagai bentuk penyemangat kita semua. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum.